Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah sistem informasi. Di zaman yang serba modern ini, pasti kalian sudah sering menggunakan teknologi seperti handphone dan laptop untuk mencari informasi atau berbelanja online. Semua sistem itu terdiri dari manusia, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber daya data. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah komponen yang terdiri dari manusia, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang saling terhubung. Sistem informasi memiliki komponen berupa input, basis data, prosedur, teknologi, dan output. Pengertian komponen tersebut adalah input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Basis data adalah kumpulan data yang saling terhubung. Prosedur adalah input data yang telah dimasukkan ke dalam sistem yang kemudian akan diproses dengan prosedur. Teknologi adalah perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi, dan yang terakhir output, yaitu dapat membantu pemakai sistem dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi memiliki fungsi diantaranya 1. Mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. 2. Mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sistem ekonomi. 3. Memberi aksesibilitas yang baik kepada pengguna. 4. Dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh sistem informasi diantaranya ada e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian ada e-learning yang merupakan sistem untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengelolaan data pendidik, dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Materi yang kedua yaitu organisasi. Kalian ketika kuliah pasti sering mendengar kata organisasi atau mengikuti organisasi di kampus, dan kalian yang bekerja pasti sering bekerja sama dengan banyak orang. Semua kegiatan itu memiliki unsur organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Maka dapat kita artikan organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu apa saja ciri-ciri organisasi? Ciri-ciri organisasi yaitu adanya sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas dan tanggung jawab, tujuan dan peraturan. Ciri-ciri tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tujuan organisasi: 1. Mencapai merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi. 2. Mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama. 3. Mengatasi keterbatasan mandiri dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Jenis-jenis organisasi. Organisasi informal yaitu organisasi yang terdiri dari relawan untuk tujuan tertentu, contohnya forum. Organisasi formal yaitu organisasi terdaftar secara legal, contohnya partai politik. Hybrid organisasi yaitu organisasi yang bekerja di sektor publik dan privasi. Dan yang terakhir, organisasi internasional yaitu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih, contohnya PBB.
Materi yang terakhir yaitu strategi. Kalian yang bekerja pasti sering mendengar kata strategi, tetapi strategi juga dapat diterapkan dalam berbagai macam kegiatan. Pengertian strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan atau juga suatu seni penggunaan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Tingkatan-tingkatan strategi. 1. Enterprise strategi berkaitan dengan respon masyarakat. Jadi, dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Kemudian ada corporate strategi. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi sehingga sering disebut grand strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir, bisnis strategi. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa dan para investor, dan sebagainya. Jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi integrasi, yaitu memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, atau pesaing. Kedua, strategi intensif. Penetapan pasar dan mengembangkan produk kadang disebut sebagai strategi intensif, karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan. Ketiga, strategi diversifikasi. Terdapat 3 jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru namun masih berkaitan biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Terakhir, strategi defensif. Di samping strategi integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, defensive, atau likuidasi. Fungsi strategi mengkomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai kepada orang lain. 2. Menghubungkan atau meningkatkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. Ketiga, memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. Keempat, menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Kelima, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Keenam, menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Strategi dapat digunakan untuk kegiatan pemasaran, yang dimana kegiatan pemasaran penting sekali menyusun strategi sebelum memasarkan produk agar kekuatan tersebut berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian untuk kegiatan bisnis, yang dimana dunia bisnis perlu membuat strategi agar organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat menarik investor. Dan juga untuk kegiatan pembelajaran, yang dimana dengan menyusun strategi dapat membantu pembelajaran yang lebih efektif. Dari materi yang sudah saya jelaskan, maka dapat kita tarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah sistem informasi. Sistem informasi harus dapat diandalkan sebagai sarana untuk memudahkan setiap pelaksanaan aktivitas yang terjadi di perusahaan. Kegunaan dari sistem informasi yang dapat diandalkan diantaranya aktivitas kerja lebih berjalan dengan cepat dan lancar, meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi secepat mungkin, dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan. Kesimpulan organisasi.
Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Suatu budaya organisasi mempunyai peran penting dalam perusahaan karena mempunyai jumlah fungsi dalam organisasi, yaitu budaya menciptakan pembeda yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota perusahaan. Budaya memudahkan tercapainya komitmen yang lebih luas terhadap kepentingan bersama dari kepentingan individual, dan budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Kesimpulan yang terakhir, strategi. Strategi sangat penting dalam melakukan kegiatan seperti bisnis, pemasaran, pembelajaran, atau kegiatan sehari-hari. Penting sekali memahami tentang strategi dan diterapkanlah dalam kegiatan kita. Berikut presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga materi-materi ini membuat kita semua menjadi tahu tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.